diberikan kesehatan dan juga umur yang barokah. Oke, sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang bab 4, yaitu bab pemanasan global. Siapkan dulu buku tulis dan buku paketnya ya. Oke, kalian pernahkah mengamati perubahan musim yang terjadi pada akhir-akhir ini? Tentunya sekarang sudah berbeda dengan yang dulu. Kalau Mei September itu musim kemarau, kalau Oktober April itu musim penghujan, tapi sekarang sudah tidak ada seperti itu. Nah, itu semuanya berkaitan dengan iklim atau perubahan lingkungan yang terjadi di dunia. Nah, itu semuanya akibat dari aktivitas manusia. Nah, pemanasan global adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer, bumi, dan lautan secara bertahap, serta perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Maka dari itu semuanya itu efek dari aktivitas manusia. Kita harus bisa melestarikan alam ya, agar selalu lestari. Nah, penyebab pemanasan global adalah asap kendaraan bermotor, kemudian efek rumah kaca, gas buang industri, penggunaan CFC yang berlebihan, banyaknya hutan gundul, borosnya pemakaian listrik, pembakaran sampah yang berlebihan, pengerusakan hutan, dan juga meningkatnya gas monoksida dari kendaraan bermotor. Ya. Kemudian dampaknya apa bagi kehidupan? Dampak pemanasan global yang pertama adalah temperatur bumi semakin tinggi atau bisa juga tidak, yang menyebabkan menjadi cuacanya ekstrim, mencairnya gletser, menyebabkan air laut meningkat, kemudian hilangnya terumbu karang, kemunahan spesies, gagal panen dan juga penipisan lapisan ozon. Nah, kira-kira untuk pemanasan global ini itu bisa diatasi apa tidak sih? Nah, kita lihat ya video yang akan Bunda Desi tampilkan berikut ini. Simak ya. Bumi, tempat segala angan dan harapan umat manusia tinggal, kini sedang memanas. Sains mencatat, bumi kita sedang mengalami kenaikan suhu yang bisa dibilang parah. Bahkan tahun lalu tercatat sebagai tahun terpanas kedua dalam sejarah manusia. Dan mengerikannya, 6 suhu terpanas bumi yang pernah tercatat semuanya terjadi di dalam 1 dekade belakangan. Mungkin kalau nggak dihentikan, kita akan menuju ke tahun-tahun di mana bumi memiliki lebih banyak persoalan ketimbang harapan. Pertanyaannya, apakah kita mampu menghentikan pemanasan global yang semakin parah? Sayangnya, pemanasan global itu nyaris nggak mungkin buat dihentiin. Ini semua karena banyak senyawa ini yang terus memenuhi langit bumi dan membuatnya semakin memanas. Bayangkan aja jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan manusia gara-gara gunain bahan bakar fosil aja itu nyampe 37 gigaton. Itu kayak ngebuang 6.000 piramida Giza ke atmosfer bumi. Dan inilah yang bikin kandungan karbon dioksida dan emisi lainnya di atmosfer bumi yang tadinya rata-ratanya cuma segini, jadi mencapai titik tertingginya selama 800.000 tahun terakhir. Oke, kalau gitu apakah masih ada jalan keluar dari semua ini? Apa masih ada cara buat memperlambat pemanasan global? Sebenarnya masih ada, tapi itu pun bakalan susah banget. Ilmuwan banyak yang udah sepakat kalau cara terbaik buat memperlambat pemanasan global adalah dengan ngurangin emisi gas rumah kaca ke udara. Makanya 197 negara di dunia juga udah sepakat dalam 10 tahun ke depan seenggaknya kita udah harus ngurangin emisi gas rumah kaca segini buat ngejaga biar suhu bumi nggak naik 2 derajat Celcius di akhir abad ini. Karena kalaupun semua manusia saat ini berhenti ngasilin karbon dioksida ke udara, bumi masih akan tetap memanas. Dan apalagi kalau kita nggak ngapa-ngapain, bisa aja ada kemungkinan yang jauh lebih parah. Kelihatannya, 2 derajat itu emang kayak kecil banget. Tapi nyatanya, kenaikan suhu bumi sekarang ini aja udah bikin perubahan iklim yang dampaknya ngerembet kemana-mana. Bencana alam segala bentuk udah gak bakalan nahan diri untuk ngancurin kita. Sampai spesies hewan dan karang di lautan yang jadi makin terancam. Dan bahkan pemanasan global juga disebut ikut nyebabin banyak kematian lewat persebaran penyakit. Menurut para saintis, bumi emang gak akan langsung berakhir karena ini semua. Tapi kemungkinan semua bencana ini akan terjadi lagi bakalan jadi jauh lebih sering.
Terus gimana dengan kita? Kalau kita lihat sekitar aja masih kelihatan banyaknya orang di belakang layar masih gak peduli dengan kondisi bumi sekarang. Yang main nebang pohon dan ngebakar lahan di sana sini buat keuntungan pribadi mereka aja. Padahal buat sekedar info, ini yang mungkin akan terjadi di Jakarta tahun 2050 kalau muka air laut terus nambah tinggi gara-gara pemanasan global. Tentunya kita nggak bisa biarin ini sampai terjadi. Untungnya, Indonesia juga punya komitmen buat ngurangin emisi gas rumah kacanya ke udara lewat bikin kebijakan kayak nunda pemberian izin pembukaan lahan hutan dan gambut, restorasi lahan gambut, ningkatin penggunaan pembangkit listrik tenaga terbarukan, dan ngerehabilitasi dan penyerahan hutan untuk tujuan sosial. Ya, PR kita masih panjang. Tapi sejauh ini kita udah mulai dan harus terus ngerjain mereka, satu persatu. Intinya, pemanasan global itu hampir nggak mungkin buat dihentikan. Tapi seenggaknya, ini semua masih bisa kita perlambat dengan usaha dan kerjasama buat ngurangin emisi karbon ke udara. Bukan cuma negara, tapi juga kita semua, lewat ngejaga dan ngerawat teman-teman kita ini, biar dunia kita tetap terjaga kelangsungannya. Dan seperti biasa, terima kasih. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up, and change is coming whether you like it or not. Nah, itu tadi video yang sangat bagus ya, bisa menambah pengetahuan kalian. Nah, sekarang adalah tugasnya kalian. Yang pertama tugasnya adalah menjelaskan pengertian efek dari rumah kaca, kemudian penyebab apa, dampaknya apa, dan juga usaha untuk menanggulanginya. Kemudian bagaimanakah cara menanggulangi pemanasan global. Itu ya. Oke, jangan lupa untuk mengerjakan kuisnya juga ya. Untuk nilai kuisnya dan juga nilai tugasnya akan sangat penting sekali. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.